Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fristianawati, NPM 1815310447 dari kelas 6 Reg 2 Klaster 2 KIC Prodi Manajemen. Nah, di sini saya menyelesaikan tugas dari mata kuliah Business Plan atau Budgeting, di mana saya ingin menjelaskan sedikit mengenai asal mula PT Wijaya Karya atau Wika Beton sampai saat ini. Berikut penjelasannya. Ya, di sini ada sejarah dari Wika. PT Wijaya Karya Persero Tbk atau Wika berdiri pada tanggal 11 Maret 1960 berdasarkan PP nomor 2 tahun 1960 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Dulu Wika didirikan dengan nama Perusahaan Negara atau PN, Wijaya Karya. Saat itu, proyek yang ditangani Wika berkaitan dengan instalasi listrik dan pipa air. Wika juga berperan dalam pembangunan gelanggang olahraga Bung Karno untuk penyelenggaraan Ganevo dan Asian Games yang keempat di Jakarta. Sebelum dinyatakan bubar dan berubah untuk menjadi perusahaan perseroan, pemerintah Indonesia pernah melakukan nasionalisasi perusahaan besar bekas pemerintahan Belanda, yakni Namloze Vennootschap Technisch Handel, Maatschappij en Bouwbedrijf Vis & Co. Seperti yang tertuliskan di layar. Kemudian dari proses nasionalisasi, perusahaan tersebut barulah pada tanggal 20 Desember 1972, perusahaan ini berubah menjadi PT Wijaya Karya. Setelah itu, Wika semakin berkembang dan ditunjuk menjadi penanggung jawab banyak proyek penting seperti pemasangan jaringan listrik di Asahan dan proyek irigasi Jatiluhur. Pada tahun 1982, Wika membentuk beberapa divisi baru untuk menangani proyek Gedung LIPI, Gedung Bukopin, dan proyek bangunan dan irigasi. Kemudian, pada tahun 1997, pertama kalinya Wika mengembangkan anak perusahaan, yakni PT Wijaya Karya Beton. Disusul dengan beberapa anak perusahaannya yang lain di bidang realty, industri, dan perdagangan. Kemudian dari PT Wijaya Karya sendiri terdapat histori pencatatan saham. Seperti yang ada di tabel, kita melihat setelah mengembangkan perusahaan selama 35 tahun, akhirnya PT Wijaya Karya menjadi perusahaan terbuka pada 11 Oktober 2017. Wika melepas 1.846.154.000 lembar saham atau 28,46% saham kepada masyarakat dan melakukan penawaran umum perdana saham sebesar Rp100 per lembar saham. Dengan begitu, kepemilikan saham pemerintah Indonesia saat itu menjadi 68,42% saja, sementara sisanya adalah milik masyarakat. Kemudian ada fundamental Wika. Fundamental perusahaan merupakan hal yang wajib dipahami oleh para investor sebelum bertransaksi saham, baik itu menjual maupun membeli saham. Asumsi dan kondisi perusahaan yang dinamis membuat investor saham perlu selalu mengupdate data fundamental perusahaan supaya tidak salah mengambil keputusan. Kemudian di sini ada beberapa hal yang dapat dijadikan analisis fundamental Wika yang berasal dari laporan keuangan perusahaan selama 5 tahun terakhir, yakni 2015 sampai 2019. Jadi di sini yang tertera adalah data dari 2015 sampai dengan 2019. Yang pertama yaitu ada penjualan, beban pokok, dan laba bersih. Hasil penjualan Wika selama 5 tahun terakhir cenderung selalu mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2019 lalu. Jika diperhatikan, ternyata hal ini juga beriringan dengan beban pokok yang juga menurun. Di sisi lain, laba bersihnya tetap naik hingga 26%, sehingga penurunan jumlah penjualan masih dikatakan wajar, bahkan cenderung baik sebab laba bersih bahkan bisa meningkat. Bisa kita lihat di tabel yang ada di layar tersebut. Berdasarkan data di atas, maka dapat kita pahami bahwa average growth Wika pada aspek laba rugi selama 5 tahun 2015 sampai 2019, yakni pendapatannya rata-rata meningkat 19,55% per tahun. Kemudian beban pokok rata-rata meningkat 19,69% per tahun, laba bersihnya
yaitu rata-rata meningkat 30,87% per tahun. Ya, yang kedua ada aset, hutang, dan modal. Dapat kita lihat bahwa jumlah aset Wika selama 5 tahun terakhir secara konsisten mengalami kenaikan. Meski begitu, kita juga perlu memperhatikan jumlah hutangnya yang juga sama-sama meningkat. Meskipun begitu, modal yang dikeluarkan juga cenderung baik tiap tahunnya. Jika memperhatikan tabel di atas, maka average growth untuk aspek neraca keuangan Wika selama 5 tahun, yakni dari tahun 2015 sampai 2019, asetnya itu rata-rata meningkat 32,65% per tahun. Hutangnya rata-rata meningkat 33,04% per tahun, modalnya rata-rata meningkat 37,08% per tahun. Ya, kemudian ada arus kas operasi, pembiayaan, dan investasi. Dan selanjutnya ada dividen. Wika termasuk emiten yang rajin membagikan dividennya setiap tahun, walaupun persentasenya tidak selalu naik. Tapi tahun 2019 lalu, Wika menaikkan dividennya hingga 87%. Bisa kita lihat dari tabel tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini ada perkembangan saham dari Wika. Saham Wika yang merupakan emiten konstruksi besar di Indonesia memiliki market capital sebesar Rp 11,39 triliun pada 9 Juli 2020. Selain dari laporan keuangannya, untuk mengenal lebih dalam mengenai emiten Wika dan sahamnya, kita juga bisa melihat perkembangan Wika lewat pengembangan anak perusahaan, daftar pemilik saham terkini beserta jumlah serta pergerakan sahamnya. Nah, seperti yang ada di tabel di sebelah kiri, yaitu ada beberapa dari anak perusahaan. Anak perusahaan sejak 1997, Wika sudah mulai mengembangkan anak perusahaannya. Anak usaha yang pertama yakni PT Wijaya Karya Beton, yang kegiatan usahanya meliputi pengadaan bantalan rel kereta api. Pengadaan bantalan rel ini ditujukan untuk jalur double track Manggarai, Jakarta, pembangunan PLTGU Grati, dan juga jembatan kabel stay Barelang di Batam. Semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Wika, kini Wika sudah memiliki 10 anak perusahaan. Seperti jelas ya, nampak di sebelah tabel kiri yang ada di layar. Selanjutnya ada daftar pemilik saham. Perubahan presentasi dan jumlah bahkan kepemilikan saham adalah suatu hal yang sangat mungkin terjadi. Pada awal IPO, kepemilikan terbesar saham ini dipegang oleh negara, yakni 68,42%, dan selanjutnya diikuti dengan masyarakat, saham Treasure, Agung Budi Waskito, dan Adewayu. Bisa kita lihat dari jenis, jumlah, dan presentasinya ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh gambar, yaitu atau proses dari pembangunan perusahaan Wika sendiri. Ya, ada jalan tol atau sebuah perusahaannya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya mengenai asal mula PT Wika Beton. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya dan menambah wawasan pengetahuan mengenai gambaran dari PT Wika Beton tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.